lagi sama gue, Yani Jasya. Di video kali ini gue mau ganti beberapa baut Scoopy gue dengan produknya Heng, guys. Jadi nggak cuma baut sih, ada perintilan lainnya juga, guys. Kenapa gue beli produk dari Heng? Gue juga suka. Warnanya masih masuk sama konsep motor gue yang culture gitu, guys. Ya Japan culture lah gue bilang. Dia warnanya yang gue bilang tadi chrome, dan dia punya bentuk kepala itu 2 kunci, guys. Jadi bisa pakai kunci pas dan bisa pakai kunci L, guys. Ya menurut gua stainless ini juga udah cukup ya, karena dia chrome, mengkilat, dan juga tahan karet, guys. Tadinya gua mau beli titanium, guys, cuman nggak jadi karena titanium itu mahal, guys. Jadi buat kalian penasaran berapa sih biayanya untuk menghabiskan full body untuk produk Heng ini untuk Scoopy gua, guys, nanti gua kasih tahu di akhir video. Sebenarnya barang-barangnya udah gua cicil ya satu persatu. Gua belanjanya itu dari Shopee, guys. Buat kalian yang penasaran gue beli produk apa aja, yuk langsung aja simak videonya. Ini sudah kedatangan paket, yaitu baut cakram dari Heng yang modelnya bintik-bintik. Ini harganya sepaketnya sekitar 50 ribuan, guys. Tadinya gue salah beli, guys. Jadi awalnya gue beli yang spiral itu, tapi nggak ada buat penahan cakramnya, jadi gue beli lagi, guys. Untuk menghemat durasi videonya, kita percepat aja untuk pemasangannya. Ini gue pasang pakai kunci LT Kiro ukuran 4 mili dan 5 mili. Kalau bawaannya itu kan 5 mili, guys. Kalau Heng ini bawaannya adalah 4 mili. Gue juga pakai as bekasan Ashok Breaker untuk membuka dan mengencangkannya, guys, biar lebih kuat. Gue juga beli baut model spiral gini, produknya Heng juga. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 8.000 sampai 9 ribuan, guys, satunya. Ini gue beli sekitar 8 sampai 10 buah, guys. Untuk panjang yang gue beli bautnya ini sekitar 1,5 cm, guys. Ini bakalan gue pasang di handguard dan aksesoris lainnya, guys. Ini baut diameternya ukuran 10 mili, cuman pakai kuncinya kunci 4 mili, guys. Kita kedatangan paket lagi, guys. Ini adalah baut handguard atau baut bandul. Ini gue beli ukurannya sekitar 5 cm sesuai dengan yang gue butuhin. Ini harganya sekitar 10 sampai 12 ribu. Untuk detailnya nanti gue cantumin di akhir video, guys. Jadi modelnya kayak gini, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja pasang, guys. Untuk pemasangannya ini gue menggunakan kunci L ukuran 5 mili. Kalian juga bisa pakai kunci T10, guys, atau pakai kunci pas 10. Ini gue kedatangan paket lagi. Ini berupa mur stainless, tapi ini bukan produknya Heng. Ini harganya murah, sekitar 1000-an. Gue hanya beli 11 karena sebagian gue udah pakai mur ini, guys. Ini buat jaga-jaga supaya bautnya nggak karet juga, dan supaya gampang dilepas juga sih, guys. Ini kayak gini penampakannya. Kalau ini baut CVT dari Heng, ini udah gue copot ya, guys ya. Gue lupa videoin. Ini harganya sekitar 150 ribuan satu paket. Dan kita kedatangan paket lagi. Ini merupakan aksesoris pelengkap. Ini gue beli yang chrome gitu biar satu nada dengan produk Heng lainnya. Ini merupakan paha rem yang di chrome. Ini kayaknya sih original, guys. Gue beli juga tutup tangkinya, guys. Ini paha remnya kayak gini. Kromanya pun cukup baik. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 45.000, guys, beserta baut dan pernya. Dan satu lagi, ini dia tutup tangkinya, guys. Fisiknya pun cukup baik. Ini mulus, kromannya pun lumayan bagus. Jadi lebih bagus, dia juga dapat karetnya juga. Jadi tinggal pasang aja. Mudah-mudahan pas, guys. Ini harganya sekitar 40 ribuan. Langsung aja kita pasang. Ini mudah-mudahan pas, guys. Ya, ini pas tapi agak kendor sedikit, guys. Ya, gak apa-apa lah. Nanti kalau nggak cocok kita ganti pakai produk lain aja. Sekarang kita lanjut ke proses pemasangan baut. Ini gue beli baut dari Heng juga, ukuran 8 mili. Bentuknya kayak gini. Ini 2 kunci juga. Kita langsung aja pasang. Ini pakai kunci ukuran 4 mili, guys. Oh ya, guys, baut cakram yang spiral itu nggak jadi gue pakai, jadi gue pakein di behel aja, guys. Kayak gini kan sayang kalau nggak dipakai. Lanjut lagi, sekarang kita pasang untuk detailing baut bodinya, guys. Ini gue baut body juga pakai produk dari Heng 2 kunci.
Penampakannya kayak gini, langsung aja kita pasang. Lanjut lagi, ini kita pasang untuk baut-baut gardannya guys. Ini baut gardannya ada ukuran 3 cm, 3 cm, dan yang bawahnya itu ukuran 4 cm. Ini gue bukanya pakai kunci T merek Lipro biar nggak selek guys. Nanti pemasangannya gue akan menggunakan kunci L ukuran 5 mili. Maaf ya guys kalau ini belum fokus ya, gue juga nggak tahu nih kenapa iPhone gue nggak bisa fokus gini guys. Nah, baru bisa fokus. Ini langsung aja kita kencengin guys. Kita kedatangan cover baut stainless juga. Yang satu adalah untuk cover baut banjo kaliper, yang satu lagi untuk cover baut mounting. Kenapa gue beli cover yang buat banjo ini? Karena banyak kejadian yang stainless itu gampang bocor guys. Ini kita kedatangan paket lagi. Ini adalah bos untuk roda depan guys. Ini produk dari Heng juga. Ini harganya kalau nggak salah 85.000 atau 90 ribuan guys. Lanjut kita proses pemasangan cover mounting. Ini pakai kunci L, ukurannya gue lupa guys, dipas-pasin aja guys. Sekarang lanjut kita pasang cover untuk baut banjonya guys. Jadi kita pakai kunci L juga. Ini ukurannya gue juga lupa guys, kecil gitu guys. Jadi tinggal kencengin aja kayak gini, sesimpel itu sih. Gue juga nggak tahu kenapa baut stainless itu untuk kaliper yang banjonya itu banyak yang bocor guys. Padahal udah dipasang ininya ya, apa namanya, ring tembaganya. Gue juga nggak tahu kenapa, dan nggak semua kasus sih kayak gitu guys. Jadi mungkin ada juga yang berhasil guys. Cuman gue nggak mau ngambil resiko, ya udahlah gue pasang cover baut banjo ini guys. Yang penting masih stainless dan kelihatan clean dan bersih guys. Dan kita kedatangan paket lagi. Ini adalah setelan paha rem dari Heng juga. Ini gue juga nggak tahu kenapa yang motif bunga kayak gini ini mahal guys. Ini sekitar 85 ribuan, hampir 90 ribu lah kalau nggak salah. Padahal motif Heng yang lain itu paling 65 ribu guys. Paling mahal juga sekitar 70 ribuan. Nggak tahu nih yang ini mahal banget guys. Langsung aja kita pasang. Ini paha remnya pun udah gue pakai yang chrome. Pasangnya pun gampang sih, tinggal dilepas aja baut bawaannya, tinggal masukin untuk dudukan setelannya. Simpel sih guys, nggak perlu butuh kunci-kunci. Dan sekarang kita setel untuk jaraknya guys. Sekarang lanjut ke pemasangan bos as roda depan guys. Ini karena gue pakai kunci Heng, jadi gue pakai kunci ukuran 17 dan 17 guys. Kalau bawaannya itu kan 14 19. Dan setelah produk Hengnya kita pasang, kita lanjut ke proses pengencangan. Kalau gua ngencenginnya ini pakai plastik guys, biar gak lecet untuk mur-mur Heng ini guys. Dan gue juga beli garis untuk tutup kontak. Ini harganya sekitar 12.000 guys. Lanjut lagi, ini kedatangan paket lagi. Ini berupa tutup baut stainless guys. Ini ada untuk roda belakang, ini satu lagi untuk cover baut gardan. Lagi-lagi kenapa gue beli cover ini, karena baut gardan yang stainless itu banyak kasus juga yang bocor, dan gue males kayak gitu guys. Dan gue pun gak memutuskan untuk masang baut as roda belakang ya, karena banyak kejadian yang copot-copot guys. Jadi gue cover kayak gini aja. Lanjut lagi, ini adalah tube drain dan baut Heng ukuran 4 cm guys buat gardannya. Karena gue salah beli, gue pikir 3 cm ternyata 4. Dan ini dia hasilnya setelah produk-produk stainlessnya terpasang guys. Jadi gue nggak full body ya guys ya, hanya bagian luar yang terlihat aja guys. Untuk detailnya nanti gue tampilin berapa total biaya modifikasi baut stainless dari produk Heng ini guys.
Ya kurang lebih gue menghabiskan dana sekitar 1,6 lebih dikit sih. Jadi ada beberapa part yang sempat nggak gue hitung guys. Gue mungkin agak lupa guys ngitungnya guys ya. Cuman kurang lebih segitu. Kalian juga mungkin bisa irit. Jadi caranya gini guys. Jadi misalkan kalian beli di satu toko, misalkan mahal, ya kalian pindah aja ke toko yang lain guys. Yang penting pembelinya banyak dan udah terpercaya juga dia menjual produk hang asli guys. Soalnya banyak juga jual-jual produk KW. Jadi mungkin nggak tahu bubutan. Ya kalau kalian takut itu stainless atau bukan, kalian tempelin aja ke magnet. Kebetulan di studio gue banyak speaker, jadi ada magnetnya. Kalau KW kan ditempelin, ini langsung nempel guys. Oke, makasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian belum subscribe, subscribe dulu guys, biar kalian gak ketinggalan video dari gue selanjutnya. Oke, makasih, sampai jumpa di video selanjutnya.